Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Masjid Jamasbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia iman dan Islam, karunia kesehatan, dan karunia-karunia lain yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah. Hidup adalah ladang kita untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah kehidupan, tidak lain dan tidak bukan supaya kita menambah amalan setiap harinya. Semakin banyak, semakin tambah umur kita, maka selayaknya, sepantasnya bertambah juga amal kita. Dan bertambahnya umur seseorang biasanya berpengaruh kepada kedewasaannya. Semakin tua, semakin dewasa, semakin matang pikirnya. Maka demikian juga suatu amalan seharusnya semakin tambah umur kita, bukan hanya sekedar bertambah amalan kita dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, tapi juga semakin matang amal kita. Apa maksud dari matang dari amalan? Yaitu semakin berkualitas. Orang kalau sudah pengalaman dalam suatu pekerjaan, semakin lama dia bekerja, semakin bagus hasilnya. Kan gitu. Pak tukang, ya ngelepo, belajar ngelepo sebulan, mungkin belum begitu halus 2 bulan, mulai tambah halus 3 bulan, mulai tambah cepat, dan seterusnya. Orang yang nyetir, belajar nyetir mobil, sehari mungkin masih nyenggol sana, nyenggol sini, mundur masih ragu-ragu. 2 hari, 3 hari bertambah terus sehingga dia berkualitas dalam nyupir. Ini masalah keduniaan, Bapak. Lebih-lebih di dalam masalah kita melakukan suatu amalan di dalam ajaran agama kita. Bertambahnya usia kita, seharusnya amalan kita semakin berkualitas. Sholat kita misalnya, semua sepakat sholat kita tambah umur kita, tambah juga jumlah kuantitas sholat kita. Kemarin mungkin itu kan kita umur katakanlah 40 tahun, mungkin kita melakukan sholat wajib katakan ya 400 kali misalnya, totalnya misalnya. Menjadi 50 tahun mungkin menjadi 500 kali dan seterusnya. Itu secara kuantitas sudah otomatis seperti itu. Tapi seharusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambah usia seharusnya yang paling penting ini dalam agama kita itu, sholat kita itu tambah khusyuk atau tidak. Ya. Bacaan Al-Quran kita bertambah, usia kita tuh tambah baik, tambah benar, tambah bisa kita tadabburi isinya atau tidak. Itu dia. Maka inti tema kajian pada malam hari ini adalah fokus terhadap kualitas amal, bukan terhadap kuantitas amal. Kami bacakan sebuah dalil atau ya perintah dari Allah SWT
bagaimana dia menggambarkan sifat-sifat orang yang beriman, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang itu adalah mereka yang takut terhadap siksa Rabb mereka dan mereka bersikap hati-hati. Musyfikun. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tambah rasa takut dia terhadap siksa Allah, semakin hati-hati dia dalam beramal. Ini sifatnya orang yang beriman. Maksudnya adalah dia selalu mempertimbangkan apakah amalannya itu bernilai pahala atau sebaliknya. Maksudnya adalah dia selalu mempertimbangkan ucapan, tulisannya, kebijakannya, sikap-sikapnya itu mendatangkan pahala, mendatangkan ridha Allah atau sebaliknya justru mendatangkan murka Allah. Maka orang-orang yang khasyah, memiliki khasyah yang paling tinggi adalah para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Kenapa? Karena mereka semakin banyak ilmunya, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah, dan mereka sangat hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri dari seorang ulama yang alim, yang dia takut terhadap Allah itu justru malah sedikit fatwa. Coba lihat sejarah. Bagaimana Imam Malik rahimahullah dikatakan paling sering beliau itu ketika ditanyai oleh jamaahnya, oleh pengikutnya adalah kalimat wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi tidak bermudah-mudah fatwa. Baru sedikit tahu dalil, baru sekali dua kali ngaji terhadap seorang ustadz, dia langsung fatwa. Haram. Halal, makruh, hati-hati. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sifat orang mukmin yang pertama adalah musyfiqun, hati-hati. Nulis di status Facebook, hati-hati. Kira-kira ini benar apa salah ini? Kira-kira ini mendatangkan pahala atau dosa? Kira-kira ini ada manfaatnya atau justru malah sebaliknya, malah ada madaratnya? Karena dulu pernah kita bahas ya, ada beberapa hal yang kadangkala itu halal, itu benar. Tapi kalau justru mendatangkan madarat, maka seharusnya ditinggalkan. Kesepakatan juga para ulama di antara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan diam, seandainya itu mendatangkan manfaat dan mencegah dari datangnya madarat. Amar ma'ruf nahi mungkar kok caranya diam? Coba itu. Itu disepakati ulama, boleh. Yang dulu pernah kita contohkan bagaimana Rasulullah SAW tidak mau mengubah pondasi Ka'bah yang dibikin oleh orang-orang Quraisy yang menyelisih dari bentuk pondasi Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena khawatir terjadi timbulnya fitnah yang lebih besar. Sampai sekarang tuh Ka'bahnya itu tidak sesuai dengan bentuk yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Hijr Ismail itu termasuk pondasi Ka'bah sampai sekarang. Khawatir terjadinya sebuah fitnah yang besar. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat-sahabatnya membunuh orang-orang munafik yang tinggal bersama beliau. Beliau khawatir. Musuh-musuh Islam mengatakan Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Padahal boleh nggak membunuh orang munafik? Di zaman Rasul, beliau seorang presiden, seorang khalifah. Boleh. Beliau memiliki undang-undang, beliau memiliki kebijakan. Tapi beliau melihat ini akan mendatangkan madarat lebih besar. Jangan kamu bunuh dia. Biarin. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, inilah kenapa ada di dalam agama kita yang namanya namimah. Namimah itu apa? Menceritakan keburukan seseorang kepada sahabatnya sehingga akan menjadikan orang itu yang sebelumnya mencintai menjadi memusuhi. Itu enggak boleh, meskipun benar. Ada dua orang saling mencintai, bersahabat baik-baik, mereka orang yang soleh. Suatu saat kita melihat salah satu dari mereka melakukan kemaksiatan.
melakukan kemaksiatan. Kemudian nggak boleh kita kemudian mengatakan kepada temannya itu, kamu tahu nggak, temanmu itu yang kamu suka itu sakjane ngene. Ya, nggak boleh. Itu namanya namimah. Inilah kenapa dalam agama kita tidak boleh yang namanya ghibah. Ghibah menceritakan keburukan seseorang. Benar, dia melakukan keburukan. Kenapa? Ada maldarat. Bapak Ibu yang rahmati Allah, hati-hati, itu adalah sifat orang yang mereka dipuji atau dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ayat yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka itu beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Ya, tidak mengingkari ayat-ayat Rabb mereka meskipun sedikit, meskipun hanya sebagian, tapi semuanya diimani. Tidak mengkafiri ayat-ayat Rabb mereka, tapi mereka mengimani semua ayat-ayat Allah. Sebagaimana di zaman sekarang merebaknya ajaran sesat liberalisme, sekularisme. Liberalisme ini bahayanya adalah mereka menafsirkan ayat-ayat sesuai syahwat, sesuai hawa nafsu mereka. Padahal menafsiri ayat, menafsiri hadis itu harus sesuai dengan tafsir atau penjelasan dari para ulama salafus salih. Inilah yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Selama seseorang memahami ayat atau Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri, maka dia pasti akan tersesat. Sebaliknya, selama ada seorang alim, selama ada seorang muslim, dia memahami ayat atau hadis sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para salafus saleh, yaitu para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu ittifaq, itu ijma' para ulama. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan milik fulan, kelompok, bukan. Selama seseorang memahami Al-Quran dan hadis, meskipun mungkin pemahamannya berbeda dengan yang kita fahami. Kalau dia memahami Al-Quran dan hadis melalui fahamnya Ibnu Abbas misalnya, melalui pemahamannya Aisyah radhiyallahu anha, atau memahami misalnya katakanlah Mujahid misalnya. Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas, dari kalangan tabi'in dan seterusnya, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau secara umum ahlus sunnah di dalam saat ini, zaman kita ini, sebenarnya hanya ada dua saja, ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu adalah mereka yang memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman para sahabat. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Sifat yang ketiga adalah mereka yang terhadap Rabb mereka tidak menyekutukan, tidak melakukan kesyirikan. Karena syirik dengan iman itu bertolak belakang. Tidak mungkin orang yang memiliki tauhid di dalam hatinya dia melakukan kesyirikan. Tidak mungkin seorang yang mengaku dia beriman, dia melakukan ritual yang berbau kemusyrikan. Maka akan tercabut imannya ketika seseorang melakukan kesyirikan. Dia datang ke Parangtritis minta-minta ke Nyi Roro Kidul, atau dia datang ke kuburan mbah ini, sunan ini, syekh ini, dan seterusnya. Karena apa? Ini tolak belakang, seperti minyak dengan air, nggak bisa bersatu selamanya sampai akhir zaman. Meskipun dia mengatakan kula niku nggih manembah dumateng Gusti Allah, Mas. Meskipun dia lisannya mengatakan seperti itu, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya iman tidak ada di dalam hatinya. Ning iman kula niku nggih tipis-tipis mawon, ndak ada, hilang. Hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seseorang yang melakukan kesyirikan, dia itu seperti SPBU, mulai dari nol. Hilang semua, amalnya hilang semua, mulai dari nol lagi. Dia kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT bertobat, baru dia mulai 1, 2, 3, seterusnya. Lain ini cilakannya Pak, luar biasa ya. Kalau sampai ada orang yang berobat dengan kesyirikan, Allah tidak berikan kesembuhan, kemudian dia meninggal dunia, wal'iyadu billah, nol Pak.
Hilang semua salatnya, puasanya, zakatnya, ngajinya, hilang semua. Nauzubillah. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa dari hambaku yang membawa dosa meskipun sebesar bumi, kemudian dia menemuiku, maksudnya dia nanti meninggal dunia, dan dia tidak dalam keadaan menyekutukanku, maka aku akan membawa maghfirah sebesar bumi juga. Hadis sahih, Pak. Atau kama qala Rasul. Sebesar apapun dosa seorang manusia, selama dia tidak membawa dosa syirik, Allah membawa maghfirah sebesar itu juga. Dalam hadis yang lain, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'an nahar. Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al laili. Dan dia membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan ampunan orang-orang yang berbuat salah di malam hari. Siang malam Allah memberikan ampunan kepada siapapun orang yang berbuat dosa, kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, ya. Saya baru tahu ada cerita di Jogja ini ada namanya Gua Langse. Gua Langse, Masya Allah. Ya. Baru tahu saya beberapa hari yang lalu. Ya. Ternyata di ujung sana itu ada sebuah gua yang ya memang benar-benar dipakai untuk cari apa namanya pesugihan, ya, pesugihan. Dan masuk guanya itu ngeri katanya. Ya, kalau meleset bisa langsung nyebur di segoro, Pak. Ya. Jadi orang datang ke situ supaya jadi anggota legislatif, supaya jadi bupati, supaya jadi lurah, datang ke situ. Bersemedi, minta kepada siapa? Ya tentu kepada selain Allah. Cirinya apa? Allah tidak mengatakan bahwa gua adalah tempat yang suci. Kenapa dia menghadap ke selatan padahal kiblat itu lebih utama? Kenapa dia datang ke goa padahal masjid lebih mulia daripada goa? Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Kalau dia mau minta kepada Allah harusnya datang ke masjid. Kenapa datang ke kuburan? Kenapa datang ke tempat-tempat seperti itu? Kenapa dia memakai ritual berupa bunga, kemenyan dan seterusnya? Allah butuh? Wallahi Allah tidak butuh seperti itu. Sedikit pun Allah tidak minta persembahan dari seorang manusia. Aneh sekali Bapak Ibu. Ketika kita kemarin ke Malaysia datang, saya lihat di depan hotel itu, mungkin yang hotel itu punya orang Hindu atau apa. Ada sebuah tempat ya pemujaan gitu. Saya lihat ada kemenyan. Kemudian di sampingnya itu ada buah nanas. Ya, buah nanas. Saya mikir ya Allah, ya. Dosa kesyirikan itu membuat orang bodoh-bodohnya orang gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan nanas gitu. Kok bisa ya seakan-akan Allah itu butuh sama nanas dia. Dia persembahkan itu nanas untuk dewanya gitu. Ya, aneh sekali kan? Ya, aneh sekali. Masa dewa kok misalnya yang membuat alam semesta ini kok ya istilahnya dikasih makan nanas gitu. Ya itulah. Ya, makanya kenapa orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama mengatakan, kenapa mereka itu disebut jahiliyah? Jahiliyah itu bukan mereka itu bodoh secara akal, bukan. Orang-orang jahiliyah itu mereka masih cerdas, mereka ekonominya luar biasa. Mereka disebut jahiliyah itu karena mereka melakukan kesyirikan. Itu dia. Dan mereka ingat, orang jahiliyah itu masih mengimani Allah SWT, tapi menyekutukan Allah. Tapi kalau zaman sekarang sampai ada orang yang meninggalkan Allah, menyembah selain Allah, itu jahil murakkab, ya, atau lebih jahil daripada zaman dahulu. Gitu. Sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang diberikan kepada mereka dari Allah maksudnya. Wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka itu justru merasa ketakutan. Annahum, bahwasanya mereka ila rabbihim, kepada Rabb mereka rajiun, mereka kembali. Ayat ini jamaah yang dirahmati Allah membuat penasaran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa membuat penasaran? Kita pun akan penasaran.
Orang-orang yang beriman, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kata ayat ini, adalah mereka yang senang memberi, senang infak, senang sedekah dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, tapi hati mereka wajilah, hati mereka itu rasanya ragu-ragu, rasanya takut, rasanya bimbang, rasanya galau. Habis sedekah malah tidak tentrem hatinya, Pak. Malah bingung, malah khawatir ini dan itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Al-Mu'minun ayat 60. Qalat Aisyah berkata, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah mereka ini yang habis sedekah kok malah mereka hatinya galau, hatinya ketakutan, hatinya ragu? Apakah mereka itu orang yang senang minum khamr atau mereka yang suka maling? Qala, Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq. Ndak wahai anaknya As-Siddiq, ndak wahai ya putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun. Bukan. Tapi mereka itu juga orang yang berpuasa. Wa yusallun, mereka juga orang yang salat. Wa yatasaddaqun, mereka senang sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka khawatir amalan-amalan tersebut tidak diterima. Dan inilah puncak keimanan seseorang. Ketika seseorang memiliki iman yang tinggi, justru semakin takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Kalau kita banyak beramal, kemudian begitu yakin amalan kita itu diterima oleh Allah, sebenarnya kita itu masih iman di sini nih, Pak. Di bawah, Pak. Ya. Semakin tinggi iman kita, semakin takut kita amalan kita tidak diterima oleh Allah. Lah kita ini kadang-kala hanya mendapatkan rezeki sedikit aja langsung GR. Kayaknya ini gara-gara tahajudku tadi malam ini. Gimana? Ya. Hanya saya dapat rezeki sedikit sudah kayak begitu yakin ini adalah pemuliaan dari Allah. Ya. Ini kadang kita baru mendapatkan kesehatan sedikit, wah ini kata umrohku kemarin diterima Allah. Oh kayaknya ini, masya Allah. Para ulama justru mereka semakin takut tatkala mereka bertambah umur, tambah amal mereka. Disebutkan dari dalam sebuah asar dari Abdullah bin Abi Malikah, beliau mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi. Saya menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhshan nifaq ala nafsihi. Seluruh mereka 30 orang itu khawatir ada sifat nifak di dalam dirinya. 30 sahabat yang dijumpai oleh seorang tabi'in tentu ya, Abdullah bin Abi Malikah ya. Beliau ini menjumpai mereka semuanya ketakutan, khawatir kalau mereka termasuk dari orang-orang munafik. Ma minhum min ahadin yaqul, tidak ada satupun dari mereka yang berkata innahu ala iman Jibril wa Mikail. Sesungguhnya hatiku ini seperti ya imannya Jibril dan Mikail. Enggak ada yang GR di antara mereka, satupun enggak ada. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka sudah dijamin masuk surga. Tapi mereka semuanya ketakutan. Khawatir ada sifat nifak di dalam hatinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amali." Ya. Fokuslah kalian dalam ya usaha untuk diterimanya amal lebih dahsyat daripada perhatian kalian dalam beramal. Jadi jangan fokus amal yang banyak, tapi coba fokuslah perbaiki amal yang mungkin sudah kita rutinkan. Contoh, kita sudah terbiasa sholat wajib, gak usah pusing kita menambah sholat sunnah yang begitu banyak. Coba perbaiki sholat wajib dulu. Sholat isyaku nanti bismillah ya Allah, saya akan harus lebih khusyuk daripada sholat isya kemarin. Perbaiki dari takbir kita, dari al-fatihah kita, perbaiki kualitasnya. Itu loh maksudnya. Zikir
nggak usah pusing kita menghafalkan zikir yang begitu banyak itu. Kalau kita sudah terbiasa membaca, katakanlah Astaghfirullahaladzim, rutinkan dan mantapkan zikir itu. Malam hari bangun istighfar. Bisanya kita istighfar. Maka jangan pusing-pusing Bapak Ibu rahimakumullah. Kita yang sudah bertambah usia, kemudian kita pusing, aku kok hafalanku dongo kok sidik men. Enggak usah pusing. Hafalan yang sudah ada jadikan berkualitas. Ya. Kemudian ya. Bagaimana ahlul ilmi atau para ulama mereka mengatakan atau berpendapat bahwa amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah amalan itu harus berkesesuaian dengan apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Inilah Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari ajaran kami, ya, bukan dari urusan kami, maka akan tertolak. Apa yang ditertolak ini maksudnya ghairu makbul, enggak diterima oleh Allah. Kemudian amalan yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah amalan tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ikhlas, khalisan liwajhillah. Murni hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang paling terkenal ada bagaimana ada seorang pemuda yang dia ikut-ikutan hijrah. Ya, jadi kaum muslimin waktu itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah ke kota Madinah. Ada seorang pemuda, dia ragu-ragu nih. Sebenarnya dia nggak pengen hijrah, tapi gara-gara pacarnya atau orang yang dia sukai itu hijrah, maka kemudian wes aku tak melu hijrah saja. Ya. Ini kalau saya nggak hijrah, saya nggak bisa nikahi dia. Maka kemudian Rasulullah SAW mengerti atau dengar info ini, kemudian beliau mensabdakan hadis yang terkenal ini. Ya, man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilahi. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang pengen dia dapatkan atau karena wanita yang pengen dia nikahi, maka hijrahnya hanya terbatas apa yang dia niatkan. Maka niat karena Allah tidak boleh sedikit pun dicampur dengan niat keduniaan. Kita sholat jangan dicampur aduk dengan niat supaya kita sehat misalnya. Mbang turu tak sholat gerak olahraga, nggak boleh. Lillah. Karena kalau kita niatkan sehat, pas mau ke masjid ternyata kecetit atau kesandung, ngerti aku mau sholat. Nah ini bahaya. Ya. Saya tak umroh, ben rezekiku lancar, ben tambah sehat. Pulang umroh, toko dia kebakaran. Ngerti yo wingi aku ra umroh. Nah, ini bahaya, Pak. Ya. Harusnya umroh itu lillahi ta'ala. Allah tambah rezeki kita, Allah kurangi, itu semua Allah, keputusan Allah. Ternyata pulang umroh malah masuk rumah sakit. Loh, katanya umroh bikin orang sehat, kok malah tambah loro aku. Nah, kecewa. Kenapa? Niatnya salah. Ya. Harus lillahi ta'ala. Nah, apalagi Bapak Ibu ini sekarang, Masya Allah, saya juga nggak ngerti nih pada program umroh akhir-akhir ini, bukan hanya di travel kita, banyak travel lain kok, banyak orang pulang umroh malah sakit. Mungkin karena memang cuacanya yang sangat ekstrim ya. Saya juga pamit, insya Allah besok pagi jam 2 saya akan bimbing umroh. Insya Allah besok malam Selasa berarti libur sekali. Habis itu insya Allah kita mulai lagi insya Allah. Mohon doanya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, inilah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuhaqqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan ya suatu yang baik sekecil apapun. Karena apa? Bisa jadi amalan yang kecil itu kalau benar-benar berkualitas itu bisa menyebabkan kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jangan kamu remehkan suatu kemaksiatan meskipun hanya kecil. Karena bisa jadi kemaksiatan yang kecil itu ketika kamu remehkan justru akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani
catat ini kalimat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yambaghi lil mar'i, hendaknya atau seyogyanya kepada seseorang, jangan meremehkan suatu yang kecil dari suatu kebaikan sehingga dia bisa melakukannya. Dan janganlah dia meremehkan suatu yang kecil dari keburukan sehingga dia bisa menjauhinya. Fa innahu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena dia tidak tahu kebaikan mana yang menyebabkan Allah sayang kepadanya. Dan dia juga tidak tahu keburukan mana yang menyebabkan Allah itu murka terhadapnya. Bisa jadi ada orang yang melakukan keburukan kecil, dia anggap remeh, mung dosa cilik, justru Allah murka terhadapnya. Wal iyadu billah. Dan sebaliknya, bisa jadi ada orang yang melakukan hanya amalan yang begitu remehnya, tapi kemudian Allah ridho. Dan ini banyak sekali ya cerita-cerita di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cerita yang paling terkenal adalah bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku melihat ada seorang laki-laki yang jalan mundar-mandir, senang dia berjalan di surga." Maksudnya dia masuk surga hanya gara-gara suatu amalan fi syajaratin qata'aha min dhahril tariq, karena ketika dia hidup ada suatu pohon yang ambruk kemudian merintangi atau mengganggu di tengah jalan, kemudian mengganggu orang yang lewat, kemudian dia potong, kemudian dia singkirkan. Hanya gara-gara itu, Pak. Hanya gara-gara itu, Bu, ya. Orang ini jalan, kemudian suatu saat ada pohon ambruk, kemudian dia potong itu, kemudian dia singkirkan. Gara-gara amalan yang itu, yang kayaknya sepele itu, ya, yang mungkin banyak orang menganggap itu amalan yang tidak lebih mulia daripada sholat, tidak lebih mulia daripada umroh, tidak lebih mulia daripada haji. Allah ridha dengan itu. Saya tanya, Pak, kalau nanti malam ini pulang, hujan deras, gitu. Kemudian ada pohon ambruk, jenengan masih bisa melipir, kira-kira. Jenengan melipir atau berhenti kemudian memotongnya. Ya. Ini monggo, ini jujur ini. Ini luar biasa. Terus surah apa-apa, aku bisa melipir. Ya. Padahal ya, seharusnya ketika kita beramal itu jangan memikirkan untuk diri sendiri. Lihat orang-orang belakang kita, ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain sehingga keberadaan kita itu selalu diharapkan selalu memberikan keberkahan kepada orang-orang sekitar kita. Bisa jadi kita bisa selamat, tapi di belakang kita orang enggak siap, motornya mungkin lampunya enggak terang, nabrak, ya. Kemudian dia jatuh. Kemudian kisah yang lain yang diceritakan oleh Rasulullah di zaman dulu, di zaman Bani Israel, ada seorang wanita pezina yang di suatu saat dia berjalan kemudian melihat ada seekor anjing kehausan, kemudian dia minum. Singkatnya dia diberikan minum. Memberikan minum anjing, ya. Anjing seekor hewan yang mungkin orang itu ya begitu jijik, apalagi ini seorang wanita, dia berikan minum. Gara-gara amalan ini Allah muliakan dia, Allah ampuni dia, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Coba, Pak, jenengan melampah gitu, teng bulak, wonten kirek, wonten segawon gitu. Aku jegok gitu. Len jegok niku karena niku wau gitu. Kehausan. Ya. Jenengan belajar atau carikan air gitu. Wanita ini carikan air, kasih minum tuh. Ini menunjukkan bahwa sifat rahmat itu sangat disukai oleh Allah. Dalilnya apa? Dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak merahmati siapa saja yang ada di muka bumi, maka dia tidak akan dirahmati oleh siapa yang ada di langit. Hadis. Ya. Jadi harus kita tebarkan rahmat kepada sekitar kita. Jangankan kepada seorang manusia, jangankan kepada orang mukmin, dengan orang kafir pun kita harus rahmat. Dengan binatang pun kita harus rahmat. Dengan pohon, zalim, Pak, kalau kita itu punya tanaman wis dituku larang-larang, gitu. Kemudian tidak kita sirami. Zalim, Pak, kalau kita itu suka melihara burung sampai burungnya kelaparan, kehausan, malah mati. Ya, kalau kita tidak bisa ngurus, culke. Ya. Ini luar biasa ya.
ikan ya, ikan. Kita suka ikan, di akuarium masukkan. Kita harus bertanggung jawab. Dan salah satu, ini saya dengar dari siapa ya? Kalau nggak salah Ustaz Irwandi itu. Salah satu dari hak burung itu bukan hanya makanan, tapi juga jodoh. Nah, jadi kalau ngingu burung itu harus jantan dan betina gitu. Karena kebutuhan seorang makhluk hidup itu bukan hanya makan, tapi juga memberikan jodoh itu. Kemudian salah satu dari sebab diterimanya amal yang lain adalah kita mohonkan kepada Allah atau kita berdoa kepada Allah supaya amal kita diterima. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim bersama dengan Ismail meninggikan pondasi atau tiang-tiang Ka'bah Baitullah dan dia berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amalan dari kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pasti itu dikabulkan oleh Allah, tapi salah satu adab bagaimana memperbaiki Ka'bah. Maaf ya, jadi yang membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim. Para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan yang membangun itu adalah Nabi Adam alaihissalam, ada yang mengatakan adalah para malaikat. Yang jelas semuanya sepakat bahwa Baitullah atau Ka'bah itu adalah tempat ibadah yang pertama kali didirikan di muka bumi. Siapa yang mendirikan? Para ulama beda pendapat. Tapi bergantinya zaman, ya, manusia kemudian lupa dengan Allah, kemudian mereka tidak sholat menghadap kiblat kepada Ka'bah, Ka'bah itu hancur, nggak ada yang ngurus. Kemudian jatuhlah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau perbaiki pondasinya, kemudian dibangun, ya. Dan setelah selesai membangun, maka kemudian beliau berdoa ini, Rabbana taqabbal minna. Jadi salah satu yang seharusnya kita mohonkan kepada Allah itu adalah, ya Allah terimalah amalan-amalan kami, ya Allah terimalah sholat isya kami, ya Allah terimalah zikir kami tadi, ya Allah terimalah bacaan Al-Quran kami, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebab diterimanya amal adalah istighfar. Istighfar, inilah kenapa Rasulullah SAW memberikan contoh setelah selesai melaksanakan sholat wajib, beliau membaca Astaghfirullah salasan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian beliau membaca astaghfirullah 3 kali. Kenapa? Karena salah satu dari ikhtiar salat kita diterima oleh Allah adalah dengan membaca istighfar. Jadi tidak perlu disisipi dengan alhamdulillah. Ya, astagfirullah. Sudah, maaf ya, assalamualaikum warahmatullahi, langsung istighfar, nggak perlu pakai alhamdulillah, ya, astagfirullah saja. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang lain adalah bagaimana seorang hamba seharusnya berusaha untuk menikmati ibadahnya sehingga ibadah itu menjadi rahah, menjadi istirahatnya, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Qum ya Bilalu fa'arihna bis salat." Bangkit wahai Bilal dan rehatkan kami di dalam salat. Rasulullah SAW ya, beliau menikmati ya ibadah ketika salat sehingga sampai panjang. Beliau membaca dalam satu rakaat itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surat panjang. Inilah kenapa Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mau menikmati salat, berusahalah untuk khusyuk. Ya, kalau enggak khusyuk, salat 2 rakaat we. Iki macane kok dawa iki mame. Padahal hanya 2 rakaat. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah memuliakan kita semua. Semoga Allah senantiasa menerima amal-amal kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjaga kualitas amal-amal soleh kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.